Selamat datang di Jalinan Kata. Kali ini saya ingin mengajak Anda berjalan-jalan ke tempat yang seharusnya tidak terlalu menakutkan. Sebuah pasar malam, dengan lampu-lampu warna-warni, tawa anak-anak, dan suara musik dangdut yang sedikit fals. Tempat di mana orang datang untuk bersenang-senang, mencoba peruntungan, dan pulang membawa hadiah kecil. Namun, tidak semua hadiah seindah kelihatannya. Kisah kita kali ini tentang Sofia, seorang pengunjung yang terlalu penasaran dan mungkin sedikit terlalu percaya diri. Ia datang ke pasar malam memainkan sebuah permainan sederhana, lempar gelang. Hadiahnya, sebuah boneka porselen yang cantik duduk anggun di rak tertinggi. Sayangnya, boneka itu bukan sekedar benda mati, dan permainan itu ternyata tidak berhenti ketika lampu pasar malam dipadamkan. Beberapa orang berkata, mainan tidak bisa hidup. Mungkin benar, tapi siapa yang menentukan arti hidup? Karena dalam cerita ini, boneka itu tidak hanya ingin dimiliki, ia ingin memiliki kembali. Jadi, matikan lampu Anda, kunci pintu, dan jangan menatap terlalu lama ke arah boneka yang mungkin ada di rak rumah Anda. Sebab, kalau malam ini Anda mendengar suara langkah kecil di lantai, bisa jadi permainan itu belum berakhir. Selamat menikmati, dan semoga Anda tidak memenangkan hadiah malam ini. Pasar malam itu bernapas. Ia bernapas dengan udara lembab yang berat, syarat dengan aroma gula kapas yang nyaris memuakkan. Karat besi dari wahana yang berputar, dan bau ozon yang menyengat dari generator yang meraung di kejauhan. Ini adalah istana kegembiraan yang dibangun di atas lapangan berlumpur. Sebuah simfoni kekacauan yang bising. Sofia merasa terhimpit. Di sekelilingnya, lampu-lampu neon berdenyut seperti pembuluh darah yang sakit. Merah marun, biru elektrik, dan kuning limau. Mereka menodai langit malam, menjanjikan pelarian murah yang disambut tawa-tawa melengking dari biang lala yang berderit. Setiap jeritan yang terdengar dari kora-kora terdengar ambigu. Setengah tawa, setengah teror murni. Musik dangdut koplo yang diputar dari berbagai speaker usang saling bertabrakan, menciptakan dinding suara yang membuat pusing. Dia berjalan tanpa tujuan, mencoba mengabaikan rasa sesak dari kerumunan yang mendorongnya. Dia melewati kios-kios yang benderang, lempar bola kaleng, pancing botol, adu ketangkasan yang mustahil. Semua menjeritkan warna dan keputusasaan. Lalu, dia melihatnya. Di sudut yang nyaris tersembunyi, terjepit di antara kios gulali yang lengket dan pintu masuk istana hantu yang dicat norak, ada sebuah kios yang diam. Seolah-olah suara pasar malam yang hingar-bingar itu sengaja melengkung menghindarinya, menciptakan sebuah kantong kesunyian yang ganjil. Kios itu tampak seperti fosil. Cat merah di papan namanya telah terkelupas parah, memperlihatkan kayu lapuk yang menghitam di baliknya. Hanya ada satu bohlam kuning redup yang tergantung di kabel yang terpilin, cahayanya yang lemah nyaris tak mampu menembus bayang-bayang pekat di dalamnya. Itu adalah kios lempar gelang. Hadiah-hadiah yang digantung tampak kusam, boneka beruang murahan dengan mata juling, pistol air plastik yang warnanya pudar. Tapi di rak paling atas, duduk sendirian dalam kemegahan yang berdebu, ada sebuah boneka porselen. Sofia berhenti. Boneka itu mengenakan gaun Victoria yang rumit, renda-rendanya yang dulu putih kini menguning seperti tulang tua. Rambut ikal sintetisnya yang berwarna coklat denggam menjuntai kusut, menaungi wajah porselen yang pucat sempurna. Bukan itu yang menahan napas Sofia.
Itu adalah matanya. 2 bola kaca yang dicat dengan presisi yang mengerikan. Mata itu tidak memantulkan cahaya bohlam yang redup. Mata itu seolah menyerapnya. Tidak ada binar kehidupan, hanya kedalaman yang hampa. Dan mata itu menatap lurus, bukan ke kerumunan, bukan ke lapangan, tapi langsung kepadanya. Kepadanya. Sebuah bayangan bergerak di sudut kios yang gelap. Seorang pria yang sebelumnya tak terlihat melangkah maju ke dalam cahaya kuning yang sakit. Ia tua, setua kios itu sendiri. Wajahnya adalah perkamen keriput dan senyumnya hanya terukir di bibir, tidak mencapai matanya yang keruh. Mencari hadiah, nona muda. Suara pria itu serak, seperti dedaunan kering yang diseret di atas semen. Sofia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari boneka itu. Si penjaga kios terkekeh pelan. "Ah, yang itu." Dagunya yang kuruh terangkat ke arah rak paling atas. "Dia memang pemilih. Banyak yang mencoba." "Mencoba apa?" bisik Sofia. "Mencoba memenangkannya," kata si penjaga. Matanya menyipit. "Tapi kurasa selama ini dialah yang memilih siapa yang akan memenangkannya." Ada jeda yang berat, hanya diisi oleh suara musik pasar malam yang kini terdengar seperti rintihan dari kejauhan. Sofia seharusnya pergi. Setiap insting di tubuhnya menyuruhnya berbalik dan lari kembali ke keramaian yang palsu namun aman. Tapi tatapan mata kaca itu menahannya, sebuah jangkar dingin di tengah lautan yang berisik. Dia merogoh ke sakunya, mengeluarkan selembar uang lecek. "Saya akan coba," kata Sofia. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Si penjaga tersenyum lebih besar, memperlihatkan gigi-gigi yang tidak rata. "Tentu saja, nona muda, tentu saja." Gelang-gelang itu terasa dingin dan licin di telapak tangan Sofia yang berkeringat. Terbuat dari plastik murahan, namun bobotnya terasa ganjil, seolah menolak untuk diterbangkan. Di hadapannya, target-target kayu berdiri seperti nisan-nisan kecil yang kusam, menunggu dengan pasif. Lemparan pertama, gelang itu meleset jauh, berdentang menyedihkan di atas meja kayu yang lapuk. "Lagi," gumam Sofia. Lemparan kedua, membentur tiang target dan mental ke kegelapan di belakang kios. Lemparan ketiga, keempat, kelima. Uang di sakunya berpindah dari dompetnya ke laci kayu si penjaga kios, satu persatu. Frustrasi mulai menjalari tengkuknya, dingin seperti keringatnya. Tapi bukan hanya frustasi, ada sesuatu yang lain. Dia diawasi. Setiap kali dia mengambil gelang baru, pandangannya tanpa sadar terangkat ke rak teratas, ke mata kaca itu. Boneka porselen itu tidak bergerak, tentu saja. Ia hanya benda mati yang terbuat dari keramik dingin dan cat. Namun, dalam cahaya kuning yang sakit, Sofia bersumpah melihat pantulan di matanya bergeser sepersekian milimeter, mengikuti gerakannya. Sudut mulutnya yang dicat merah seolah sedikit terangkat dalam cemoohan yang bisu. Keramaian pasar malam ini terasa seperti gema dari dunia lain. Di kios ini, waktu berjalan lebih lambat. Hanya ada dia, si penjaga yang diam seperti mayat hidup, dan boneka yang menatap itu. "Hampir," desah si penjaga kios, suaranya memecah keheningan. Tangan nona muda kurang stabil. Sofia menggeram pelan. Sisa koin terakhir di sakunya. Cukup untuk 3 lemparan lagi. Dia mengambilnya. Dia sudah muak. Dia hanya ingin pergi dari tempat ini. Lemparan pertama, gagal. Lemparan kedua, gagal. Gelang terakhir. Dia memegangnya erat. Dia tidak lagi peduli. Dia hanya ingin ini berakhir. Dia melemparkannya dengan gerakan putus asa, sebuah lemparan asal yang lebih mirip usaha untuk membuang benda itu daripada membidik. Dia memejamkan mata sesaat,
tidak ingin melihat kegagalan lagi. Klak, bukan suara dentang plastik yang keras, tapi suara klak yang pelan, kering, dan definitif. Suara plastik yang menemukan rumahnya di atas kayu. Sofia membuka mata. Gelang itu terpasang. Sempurna, mengelilingi target kayu yang paling jauh. Target yang mustahil. Hening sejenak. Keheningan impekat menelan suara pasar malam di sekitarnya. Bahkan si penjaga kios tampak sedikit terkejut sebelum senyumnya yang ganjil itu kembali merekah lebih lebar dari sebelumnya. "Ah," katanya. Rupanya memang jodoh. Si penjaga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil sebuah tongkat panjang dengan pengait di ujungnya. Lalu, dengan gerakan lambat yang teatrikal, menurunkan boneka itu dari tahtanya yang berdebu. Saat diserahkan, boneka itu lebih berat dari yang Sofia duga. Porselinnya terasa dingin menusuk bahkan di malam yang gerah ini. Gaunnya yang kusam berbau kapur barus dan sesuatu yang lain, sesuatu yang samar-samar manis dan busuk, seperti bunga lili yang mulai layu. Sofia memegangnya dengan canggung. Mata kaca itu kini menatap lurus ke wajahnya. Begitu dekat, terlalu dekat. Saat Sofia hendak berbalik, tangan si penjaga yang seperti cakar kering mencengkram pergelangan tangannya. Cengkramannya kuat dan dinginnya menembus kulit. Sofia tersentak. Pria tua itu mencondong ke tubuhnya ke depan. Bau nafasnya seperti tanah kuburan dan tembakau murah. "Selamat," bisiknya. Suara seraknya bergetar. "Akhirnya, dia memilihmu." Sofia menarik tangannya. "Apa maksudmu? Ini hanya permainan." Tapi si penjaga hanya tersenyum, memperlihatkan gusinya yang pucat. Dia kembali ke bayang-bayang kiosnya. "Nikmati hadiahmu, nona muda. Dia sudah lama sekali menunggu." Merasa mual dan bingung, Sofia berbalik. Dia memeluk boneka porselen itu erat-erat di dadanya. Dia tidak menoleh ke belakang saat dia berjalan cepat. Kembali ke keramaian yang bising, mencoba meyakinkan dirinya bahwa rasa dingin yang menjalari belakang punggungnya hanyalah angin malam. Rumah Sofia seharusnya menjadi benteng perlindungan. Sebuah antitesis dari kekacauan pasar malam yang hingar-bingar. Di sini, yang ada hanya keheningan yang akrab dari dinding-dinding yang familiar dan perabotan yang tertata. Tapi malam ini, keheningan itu terasa berbeda, terasa berat, seolah sedang menunggu. Sofia meletakkan boneka porselen itu di sebuah kursi berlengan beludru di sudut ruang tamunya. Kursi itu menghadap ke jendela. Hanya pajangan, gumamnya pada diri sendiri. Mencoba mengabaikan rasa dingin yang tersisa di jemarinya setelah memegang gaun berenda yang kusam itu. Dia merasa konyol. Itu hanya boneka. Dia mengunci pintu, mematikan lampu, dan pergi tidur. Kamarnya berada di lantai atas, di ujung lorong yang menghadap ke ruang tamu di bawah. Pukul 3.14 pagi. Sofia terbangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara keras. Dia terbangun karena ketiadaan suara. Keheningan di rumahnya begitu pekat, begitu dalam, hingga terasa menekan telinganya. Lalu, dia mendengarnya. Tap, satu suara pelan, sangat pelan, nyaris tak terdengar. Datang dari lantai bawah. Sofia menahan napas. Denyut nadinya berdetak di telinganya. Itu bukan suara tikus. Tikus berlari cepat, mencicit. Ini adalah suara yang terukur, ritmis, seperti langkah kaki anak kecil yang sangat ringan, melintasi lantai kayu parket di ruang tamu. Jantung Sofia terasa seperti terbuat dari es. Dia berbaring kaku di ranjangnya, selimutnya ditarik hingga ke dagu. Dia mendengarkan.
Suara itu berhenti. Keheningan kembali mengambil alih. Kini terasa 1000 kali lebih mengancam. Hanya rumah tua, bisiknya ke dalam kegelapan. Hanya kayu yang menyusut. Dia memaksa dirinya memejamkan mata, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah imajinasi yang dipicu oleh penjaga kios yang menyeramkan itu. Pagi datang seperti sebuah pengampunan. Sinar matahari yang pucat menembus jendela mengusir bayang-bayang. Sofia turun dengan langkah berat. Sisa-sisa kengerian malam tadi masih menempel di kulitnya. Dia berhenti di ambang pintu ruang tamu. Kursi berlengan bludru itu masih di tempatnya. Jendela masih di tempatnya. Tapi boneka itu telah berputar. Tadi malam Sofia sangat yakin telah meletakkannya menghadap ke jendela. Kini boneka itu duduk tegak menghadap lurus ke ambang pintu tempat Sofia berdiri. Menghadap langsung ke tangga menuju kamarnya. Mata kacanya yang mati menangkap sinar matahari pagi, memantulkannya dalam kilatan putih yang dingin. Tidak mungkin. Sofia mundur selangkah. Aku pasti salah ingat. Aku lelah semalam. Dia mencoba menjalani harinya. Dia membuat kopi, dia menyalakan televisi, membiarkan suaranya yang riuh mengisi keheningan yang menakutkan. Tapi kejanggalan itu baru saja dimulai. Kunci mobilnya yang selalu dia gantung di dekat pintu hilang. Dia mencarinya dengan panik selama 10 menit. Sebelum akhirnya menemukannya di lantai dapur, tepat di tengah ruangan, berkilau di bawah lampu. Kemudian sebuah buku yang sedang dia bacanya, yang dia tinggalkan di meja kopi, muncul kembali di rak buku paling atas, terbalik. Sepanjang hari dia merasakan sensasi yang menusuk di tengkuknya. Perasaan bahwa dia tidak sendirian. Dia mencoba bekerja di ruang belajar, tapi dia tidak bisa berkonsentrasi. Dia terus-menerus melirik ke pintu yang terbuka, ke lorong. Dia merasa ada sesuatu yang baru saja menghilang dari pandangannya setiap kali dia menoleh. Dia menutup pintu ruang tamu, mencoba mengurung benda itu di dalam sana. Tapi itu tidak membantu. Dia masih bisa merasakannya. Dia bisa merasakan tatapan mata porselen itu menembus kayu pintu, mengawasinya, menunggunya. Malam itu Sofia tidak bisa tidur. Dia duduk di tempat tidurnya. Lampu kamarnya menyala terang, telinganya menajam. Dan tepat pukul 3:14 pagi, suara itu datang lagi. Tap, tap, tap. Kali ini tidak di lantai bawah. Suara itu datang dari lorong, tepat di luar pintu kamarnya. Sesuatu yang kecil dan keras sedang berjalan di atas kayu, berhenti tepat di depan pintunya yang tertutup. Tidur adalah kemustahilan. Sofia tidak tidur, dia hanya berbaring kaku di ranjangnya, mendengarkan keheningan yang bernafas di luar pintunya. Suara langkah kaki kecil itu telah berhenti menjelang subuh, tetapi kehadirannya tidak. Benda itu ada di luar sana, di lorong, menunggu. Pagi datang bukan sebagai kelegaan, tetapi sebagai penangguhan hukuman. Cahaya abu-abu yang sakit-sakitan merayap masuk melalui jendela. Sofia memaksakan dirinya bangun. Tubuhnya terasa berat, seolah ditarik oleh gravitasi yang lebih kuat. Dia harus mencuci muka, harus menjernihkan pikiran. Dia melangkah ke kamar mandi. Udara di dalam terasa lebih dingin dari sisa rumah. Dia membuka keran, membasuh wajahnya dengan air sedingin es, mencoba menyadarkan dirinya dari mimpi buruk yang nyata ini. Dia mengangkat kepalanya, tetesan air menetes dari dagunya. Dia menatap cermin yang beruap, dan jantungnya berhenti berdetak. Di dalam cermin, dipantulkan dari uap yang perlahan memudar, sesuatu berdiri di belakangnya, di ambang pintu kamar mandi. Boneka porselen itu. Mata kacanya menatap lurus ke punggung Sofia melalui cermin. Sebuah suara tercekat keluar dari tenggorokan Sofia. Dia berputar begitu cepat hingga ototnya terasa terkoyak. Lorong di belakangnya kosong. Dia tertawa gugup, tawa yang pecah dan kering.
Hanya bayangan. Dia berbalik kembali ke cermin. Boneka itu masih ada di pantulannya. Itu tidak bergerak dari ambang pintu, tapi di dalam cermin, pantulannya kini telah mengangkat satu tangan porselin kecil, seolah sedang melambai perlahan. Senyum yang dicat di wajahnya tampak merekah sepersekian milimeter. Tidak! Sofia menghantamkan tinjunya ke cermin. Kaca itu pecah berhamburan seperti gigi yang rontok ke wastafel. Pantulan boneka itu pecah menjadi 1000 kepingan yang menyeringai. Cukup, ini sudah cukup. Dalam amarah yang bercampur teror, Sofia berlari keluar dari kamar mandi. Boneka itu sudah tidak ada di ambang pintu. Dia menemukannya di ruang tamu, duduk di kursi beludur, persis di tempat dia meninggalkannya 2 hari lalu, seolah tidak pernah bergerak. "Pembohong!" teriak Sofia kepadanya. Dia menyambar boneka itu. Benda itu terasa dingin seperti marmer nisan. Dia tidak peduli lagi. Dia tidak akan tinggal di rumah ini 1 malam lagi bersamanya. Dia berlari ke mobilnya, melemparkan boneka itu ke kursi penumpang dan melaju. Dia kembali ke lapangan tempat pasar malam itu diadakan. Langit sore itu berwarna abu-abu memar, berat dengan awan yang tidak menjanjikan hujan, hanya kesuraman. Saat dia tiba, perutnya melorot. Kosong. Lapangan itu kosong melompong, tidak ada biang lala yang menjulang, tidak ada tenda-tenda bergaris, tidak ada lampu neon. Hanya lapangan berlumpur yang diam, ditumbuhi ilalang yang bergoyang-goyang ditiup angin yang berbau logam. Aroma gula kapas dan debuk mesiu telah lenyap, digantikan dengan bau tanah basah dan pembusukan yang samar. Tidak mungkin. Sofia keluar dari mobil, memeluk boneka itu erat-erat di dadanya. Dia berlari ke tengah lapangan, matanya liar mencari. "Kalian di mana?" Dia putus asa. Dia sendirian di tengah ketiadaan. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Jauh di tengah lapangan, di tempat yang seharusnya menjadi pusat keramaian, satu bangunan masih berdiri. Itu adalah kios lempar gelang. Kios itu tampak seperti kerangka yang ditinggalkan. Cat merahnya hampir seluruhnya terkelupas. Papan-papannya lapuk dan miring. Tetapi satu bohlam kuning yang redup masih tergantung di kabelnya yang terpilin, berkelip-kelip lemah melawan senjaan muram. Dan di bawah cahaya yang sakit itu, penjaga kios itu berdiri. Dia tidak sedang merapikan hadiah. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, di balik meja kayu yang kosong, menunggunya. Senyumnya yang ganjil itu terpahat di wajahnya yang seperti perkamen. Napas Sofia tercekat. Dia berjalan mendekat, langkahnya berat di atas lumpur. "Ambil kembali," kata Sofia, suaranya bergemetar. Dia mengulurkan boneka itu. "Saya tidak mau ini lagi, permainan selesai." Penjaga kios itu terkekeh pelan, suara daun-daun kering itu lagi. "Tidak bisa dikembalikan, Nona muda." "Mengapa tidak? Ini milikmu, saya memenangkannya di sini." Sofia membanting boneka itu ke atas meja kayu. Boneka itu mendarat dengan suara ted yang berat dan padat. Penjaga kios itu mencondongkan dirinya ke depan, matanya yang keruh menatap tajam ke mata Sofia. Permainan belum selesai. Bisiknya hampir tidak terdengar melawan angin. "Apa maksudmu?" Penjaga kios itu melirik ke boneka yang tergeletak di meja, lalu kembali ke Sofia. "Dia belum selesai," katanya sambil senyumnya merekah lebih lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam. "Dia belum selesai memenangkan kamu." Kata-kata si penjaga kios menggantung di udara yang dingin dan mati. "Dia belum selesai memenangkanmu." "Omong kosong!" Sofia berteriak, suaranya pecah oleh kepanikan. Dia mencoba mendorong boneka itu lebih jauh ke atas meja. "Ambil kembali benda sialan ini." Si penjaga kios tidak bergerak. Dia hanya tertawa. Tawa kering tanpa humor, seperti ranting patah yang berderak. "Manis sekali," desah si penjaga. "Perlawanan kecilmu?" "Apa yang kau inginkan dariku?" tuntut Sofia. "Oh, bukan aku, Nona muda," kata si penjaga, menggerakkan dagunya ke arah kegelapan pekat di dalam kios. Di belakangnya, mereka yang menginginkan teman baru.
Sofia menyipitkan mata. Matanya perlahan beradaptasi dengan kesuraman di balik bahu pria tua itu. Itu bukan rak-rak hadiah. Itu adalah wajah-wajah. Puluhan wajah, pucat seperti porselen berjejal di kegelapan. Laki-laki, perempuan, tua dan muda. Mereka semua berdiri kaku, diam seperti patung lilin. Mata mereka terbuka lebar, dilapisi selaput kusam seperti mata ikan mati. Mereka adalah koleksi, hadiah-hadiah sebelumnya yang telah dimenangkan. Nafas Sofia tercekat di tenggorokannya. Dia tersandung mundur, menjauh dari meja. Lalu di atas meja, boneka itu bergerak. Itu bukan gerakan halus atau pergeseran yang ambigu. Benda itu tersentak duduk tegak dengan gerakan sendi yang kaku dan berderak. Kepala porselennya berputar 180 derajat penuh dengan suara retakan keramik yang memuakkan menghadap lurus ke arah Sofia. Dan wajahnya salah. Cat merah di bibirnya terbelah. Porselen itu sendiri terbelah, retak, memperlihatkan sebuah mulut yang sebenarnya. Bukan seringai yang dicat, tetapi lubang menganga yang penuh dengan gigi-gigi setajam jarum. Boneka itu tersenyum. Ia melompat dari meja, mendarat di lumpur dengan suara celepuk yang basah dan mulai berlari ke arah Sofia. Gerakannya tidak wajar, tersentak-sentak seperti wayang yang talinya ditarik oleh tangan gila. Sofia berbalik dan lari. Dia tidak peduli lagi pada penjaga kios atau koleksi mayat hidup di belakangnya. Dia hanya berlari, kakinya terbenam dalam lumpur yang mencoba menelannya. Angin bersiul di telinganya, atau mungkin itu adalah pekikan bernada tinggi yang kini keluar dari mulut boneka itu. Suara seperti paku yang digesek di atas kaca. Dia bisa mendengarnya di belakangnya. Tap, 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 tap di lumpur. Cepat, jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Dia merasakan cengkraman dingin di pergelangan kakinya. Dia jatuh, wajahnya menghantam tanah basah. Dia berbalik, menendang dengan panik. Boneka itu ada padanya. Benda itu merangkak naik ke dadanya, sangat kuat untuk ukurannya. Wajah porselen yang terletak hanya beberapa inci dari wajahnya. Mata kacanya kini bersinar dengan kecerdasan yang jahat. Bau kapur barus dan pembusukan menyeruak dari gaun rendahnya. "Kau milikku," suara berbisik. Bukan dari si penjaga. Suara itu keluar dari mulut retak si boneka. Suara anak kecil serak dan kuno. Tangan porselen yang kecil mencengkram kerah bajunya sementara mulutnya yang penuh jarum terbuka lebar mengarah ke leher Sofia. Dalam teror murni, Sofia mencari apa saja. Tangannya meraup segumpal lumpur pekat. Dia menghantamkannya ke wajah boneka itu, menutupi mata dan mulutnya yang mengerikan. Boneka itu memekik, suara yang membelah udara, dan cengkramannya mengendur sepersekian detik. Itu sudah cukup. Sofia mendorongnya, berguling dan merangkak menjauh. Dia tidak berani melihat ke belakang. Dia berlari sekuat tenaga menuju siluet mobilnya. Satu-satunya tanda kewarasan di lapangan terkutuk itu. Dia meraih gagang pintu, membukanya, dan membanting dirinya ke dalam. Kunci, kunci. Tangannya gemetar hebat. Dia menusukkan kunci ke lubang kontak. Duk, duk. Sesuatu menghantam kaca jendela penumpang. Boneka itu ada di sana, di luar, menempel di kaca seperti serangga. Wajahnya sebagian besar tertutup lumpur, kecuali satu mata kaca yang menatapnya dengan kebencian murni. Mesin mobil itu menyala dengan raungan. Duk, duk, dak. Boneka itu mulai memukul-mukul kaca dengan kepalan porselen yang kecil. Suara retakan halus mulai terdengar di kaca. Sofia membanting pedal gas. Mobil itu melompat, bannya bercit di lumpur. Boneka itu terlempar. Sofia melihatnya berguling-guling di spionnya saat dia melaju kencang. Tidak peduli jalan, hanya ingin menjauh. Dia tidak berhenti. Dia terus melaju, meninggalkan lapangan itu, meninggalkan kios kuning yang berkedip-kedip, meninggalkannya ditelan oleh kegelapan malam. Sudah 6 minggu, Sofia tinggal di apartemen studio di seberang kota, 3 lantai di atas jalan yang berisik. Dia tidak bisa tidur lagi di rumah yang sunyi.
Dia membutuhkan kebisingan jalan raya yang konstan untuk menutupi ingatan akan suara langkah kecil di lantai kayu. Dia membuang semua barang dari pasar malam itu. Pakaiannya, sepatunya. Dia mandi berulang kali tetapi dia tidak pernah bisa menghilangkan perasaan dingin porselen di kulitnya. Dia sedang membuat kopi di pagi hari, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu sudah berakhir. Itu adalah halusinasi, mimpi buruk yang nyata. Dia mendengar tawa anak-anak dari jalan di bawah. Sebuah keluarga baru sedang pindah ke gedung di seberang. Sofia melirik keluar jendela, memegang cangkir kopinya yang hangat. Dia melihat seorang anak kecil mungkin berusia 8 tahun melompat-lompat di trotoar. Di pelukannya, dia memegang sebuah boneka. Cangkir kopi itu terlepas dari tangan Sofia, pecah berkeping-keping di lantai. Itu bukan boneka yang sama persis. Yang ini mengenakan gaun biru cerah, rambutnya pirang. Tapi saat Sofia menatap, membeku dalam kengerian, gadis kecil itu mendongak ke arah jendela Sofia. Boneka di pelukannya yang menghadap ke arah berlawanan, perlahan, sangat perlahan, memutar kepalanya, melewati bahu si gadis itu, menatap lurus ke seberang jalan, melintasi lalu lintas, langsung ke jendela Sofia. Mata kacanya berkilau di bawah sinar matahari pagi, dan mulutnya yang dicat merah, perlahan tersenyum.